banyak orang. Ya kalau banyak para mu'alaf itu yang penasaran ketika Nabi Muhammad diejek, yaitu jadi semakin ingin tahu kenapa orang ini kok diejek. Biasanya orang-orang istimewa itu mengalami dua kutub perlakuan. Dia dipuji, paling dipuji atau paling dicela. Nah itu orang yang istimewa. Kalau kita orang biasa aja Umi, dipuji nggak diapa-apakan sama orang, dicela pun orang lain nggak mempengaruhi kita. Ya itu ketika orang mencela Nabi Muhammad, kita lihat di negeri-negeri Eropa ya, itu begitu hebatnya perlawanan umat Islam untuk istilahnya mendukung ya untuk menghukum seberat-beratnya para penghina Nabi Muhammad kan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh pendengar Irena Handana Official dimanapun berada, semoga Allah memudahkan segala langkah kita dalam kebaikan demi kebaikan, mengikuti sunnah Rasulnya. Amin ya. Bulan ini Umi ya, kita kan berada di bulan Maulid ya. Kita tahu Maulid itu artinya sebuah artinya adalah kelahiran. Nah, sebagian besar umat Islam saat ini merayakannya, memperingatinya, lebih tepat sebenarnya harusnya memperingatinya ya. Karena kalau konotasi merayakan itu kesannya kan rada hedon ya Umi ya. Kalau memperingatinya itu ada hal spesial yang harus diingat dari sebuah momen begitu. Dikenang ya dalam sejarah. Dikenang ya. Ya ini konteksnya adalah kita memperingati sosok seorang yang Allah saja dan malaikatnya saja senantiasa memberikan salawat kepada beliau. Ya itu luar biasa ya dari sisi seorang Nabi Muhammad SAW. Selain itu beliau juga dinobatkan oleh salah seorang penulis ya, Michael Hart itu yang menempatkan beliau sebagai tokoh orang nomor satu ya dari 100 tokoh pilihan dunia. Luar biasa. Ya, yang didasarkan pada pengaruhnya ya pada umat manusia, pengaruhnya positif. Nah, ya ini tentu pasti orang ini adalah sosok yang sangat-sangat istimewa. Ya, tentu saja ini juga menjadikan kita harus paham ya, mengenal beliau. Nanti tak kenal maka tak sayang. Nah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ceritanya begitu ya Umi ya. Jadi kita juga harus benar cara kita di dalam memahami peringatan ini. Ya bukan hanya sekedar seremonial gitu ya, tapi juga ada sebenarnya siapa beliau gitu ya, bagaimana risalah yang disampaikannya di seluruh dunia ini, sehingga beliau adalah patutlah bagi kita untuk selalu memberikan salawat juga kepada beliau sebagai keteladanan kita ya. Iya betul Umi ya. Salah satu keistimewaan beliau adalah uswatun hasanah ya, jadi gitu ya. Jadi agama ini, agama Islam ya, mempunyai satu prinsip yang jelas dalam kaitannya dengan pembawa risalah terakhir. Ya kan agama Islam itu memang pada dasarnya dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad ini adalah penutup ya, sebagai nabi penutup dari sekian banyak nabi yang Allah utus gitu ya. Tentu saja sebagai nabi penutup ada beberapa keistimewaan yang beliau miliki, artinya dari segi risalah yang disampaikan. Nah, yang utama adalah mengembalikan tauhid, itu yang paling penting. Ketika zaman jahiliyah itu beliau sama saja dialami para nabi lain yang diutus untuk ya nabi yang Allah utus sebelumnya untuk meluruskan kembali akidah ya. Islam kan dibawa dari Nabi Adam ya, artinya disebarkan ke seluruh dunia. Ada pembelokan. Nah, pembelokan itu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nah, penutupnya nabi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saya pikir sebagai seorang nabi penutup pasti banyak hal yang secara apapun kita pandang ya, dari aspek apapun pasti ada yang istimewa ya. Nanti kita coba mungkin bisa kita tinjau dari sisi
aspek ibadahnya yang disampaikan. Kemudian yang lebih utama adalah mungkin pribadi beliau, kenapa dijadikan sebagai rasul penutup, itu mungkin kita harus paham. Ya, utamanya itu kita juga harus memurnikan arti dari keyakinan kita sendiri semua. Ya, itulah yang esensi yang utama ya, dalam hal ini kita menjadikan momen ini sangat istimewa gitu untuk kita peringati. Ya, berbeda dengan memperingati hari tokoh-tokoh besar lainnya tentunya, Umi ya. Iya. Jadi sekaligus kita mencoba mengenal lebih dekat tentang Rasulullah SAW dan bagaimana untuk mengenang beliau. Nah, barangkali ada sesuatu yang harus dibuka kembali, dibedah kembali sejarahnya, karena banyak juga yang memperingati Maulid Nabi itu sekedar seremonial gitu ya. Bahkan banyak penyimpangan jadinya, malah juga banyak. Iya. Jadi nampaknya agar supaya kita benar-benar mengenal siapa sosok Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Gimana Pia nih? Iya, kalau kita berbicara tentang Rasulullah ya Umi ya, dan juga para sahabat pemirsa Irena Handono Official, ya ini kita artinya sedang mengenal seorang sosok utusan Allah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kita umat Islam ya, ini mesti menjadi sebuah keyakinan yang kuat dari dalam diri kita sendiri, tidak hanya sekedar ketika kita mengingat Rasulullah, bahkan ini biasanya momennya itu tiap tahun berarti ya Umi ya, ini kan bertepatan pada bulan ini, kemudian juga Rabiul Awal, dan tentunya ini adalah sebuah peristiwa momen yang berulang gitu ya kalau kita lihat. Nah, ini menjadi menjadi bahan pikiran bagi kita semua, bahwasanya kalau kita melihat sepanjang sejarah Rasulullah mulai diutus oleh Allah untuk membawa agama yang sebagai agama penyempurna bagi risalah Allah sebelumnya yang diberikan kepada nabi dan rasul yang lainnya gitu ya, maka kita harus meyakini Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah untuk menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Dan bahkan tidak hanya sekedar kita percaya, tapi kita juga harus menunjukkan kepercayaan kita itu dengan sebuah bukti yang nyata, gitu ya. Tadi Ibu menyampaikan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Karena kalau kita berbicara cinta itu kan bukan hanya diucapkan di mulut gitu ya Umi, tapi juga harus kita buktikan dengan sikap bahwa kita benar-benar aku telah mencintai. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah, saya yakin semua umat Islam pasti mengatakan cinta kepada Rasulullah, dan kecintaan ini haruslah kita tampilkan dengan porsi yang Allah perintahkan kepada kita gitu ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya Umi ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi Allah mengingatkan kita, sungguh telah ada keadaan pada kalian itu gitu ya. Kalian itu maksudnya kepada kita umat Islam ini sudah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah. Jadi teladan yang baik. Kemudian juga bagi kita juga ya Allah ingatkan ya, orang-orang yang mengharap ya yarjullaha wal yaumal akhir, orang-orang yang mengharap
kepada Allah, kemudian juga kedatangan hari akhir, kemudian zakarullaha katsira. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nah, ini kan ada mengingat Allah. Nah, tentunya kita juga mengingat apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang kita mengimani seseorang utusan Allah, yaitu Rasul ya, dalam hal ini Rasulullah ya, dengan tadi ya kita mencintai, tapi untuk saat ini haruslah kita meningkatkan gitu ya kadar kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga terlihat nyata bahwa agama yang dibawa oleh Rasul ini adalah agama yang benar-benar bisa untuk memberikan ketenangan, kemudian memberikan berbagai solusi gitu ya terhadap manusia. Ya, demikian. Semakin menarik. Umi juga yakin ya bahwa semua umat Islam kalau ditanya, kenal Rasulullah, kenal, cinta nggak? Oh, cinta pasti. Gitu ya jawabannya. Berarti ya saat ini kita perlu suatu seperti Ibu katakan ya, perlu kita tunjukkan. Iya. Kenapa kok sampai dicintai? Kenapa kok sampai ya memang kita butuh tuntunan. Iya. Kita butuh seorang sosok pelaksana utama gitu ya, yang menjadi panutan kita. Itu saat-saat sekarang ini penting sekali. Kepada siapa Umi mau bertanya? Kepada ibu berdua. Ya gantian deh. Karena tadi Bu Yadi bilang mengatakan cinta itu ya harus dibuktikan ya. Umi juga tadi menegaskan ya, cinta itu kan salah satu bahasa Umi. Ada bahasa cinta ya. Bahasa itu adalah sebuah alat untuk menyampaikan opini gitu ya. Nah, bahasa cinta itu setiap manusia mempunyai bahasa cinta yang berbeda-beda. Misalnya bahasa cinta anak kita itu senangnya disayang, dielus ya. Nah, bahasa cinta kepada Rasulullah itu seperti apa bentuknya? Ya kalau nggak sama dong dengan anak kepada iya, tentu saja. Artinya kan anak kan ada fisiknya, kita lihat. Saya ngelihatnya Rasulullah kan sudah berabad-abad tidak ada. Bagaimana nih mengekspresikan cinta kita gitu ya? Seperti apa? Ya menurut kebetulan saya penelitian disertasi saya Umi ya berkaitan dengan akhlak ya. Akhlak kepada Rasulullah itu pertama adalah kita sering mengucapkan salawat dan salam. Iya. Ya, itu yang pertama. Ya secara lisan kita sampaikan itu, secara rutin bahkan ada hitungan jumlah minimumnya lah bahasanya gitu ya. Paling sedikit sehari itu 10 gitu. Jadi ada hadis yang mengatakan janganlah engkau pelit dalam mengucapkan salawat. Itu Rasulullah sendiri, artinya Rasulullah sendiri juga senang diberikan salawat. Salam itu kan satu hal yang membuat beliau senang, maka lakukanlah begitu ya. Kemudian beliau itu kan namanya disebut di dalam sholat-sholat kita ya, di At-Tahiyat itu kan artinya beliau sendiri juga mengucapkan nama beliau di dalam sholatnya. Nah itu yang nomor satu yang kita tiru, itu bahasa cinta yang sangat bisa kita lakukan dengan melakukan sholat ya. Dengan melakukan sholat itu membuktikan kita sering mengucapkan salawat, paling tidak di dalam sholat 17 rakaat itu kan kita ada kata-kata salawat ya kepada Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua itu adalah membaca risalah beliau melalui berbagai buku ya, karena kan peninggalan beliau itu banyak yang dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan sejarah ya, kemudian juga dalam berbagai media peristiwa-peristiwa. Nah itu peristiwa penting ini. Jadi salah satu bentuk kecintaannya, maka bacalah sejarah beliau. Tuh, sejarah apa saja, dari aspek apakah beliau dalam menata keluarga beliau, atau bagaimana beliau mendidik umat, atau bagaimana beliau berpolitik, atau bagaimana beliau itu berakhlak kepada orang yang lebih tua, lebih muda, anak. Banyak hal yang bisa kita sisi. Bahkan buku yang bercerita tentang Nabi Muhammad itu di Cambridge University itu mendominasi buku-buku budi pekerti ya, itu yang kaitannya dengan akhlak. Jadi beliau itu tulisannya atau tulisan tentang beliau maksudnya itu dibaca oleh banyak orang ya. Kalau banyak para mu'alaf itu yang penasaran ketika Nabi Muhammad diejek,
yaitu jadi semakin ingin tahu kenapa orang ini kok diejek. Biasanya orang-orang istimewa itu mengalami dua kutub perlakuan. Dia dipuji, paling dipuji atau paling dicela. Nah, itu orang yang istimewa. Kalau kita orang biasa aja Umi, dipuji nggak diapa-apakan sama orang, dicela pun orang lain nggak mempengaruhi kita. Yaitu ketika orang mencela Nabi Muhammad, kita lihat di negeri-negeri Eropa ya, itu begitu hebatnya perlawanan umat Islam untuk istilahnya mendukung ya untuk menghukum seberat-beratnya para penghina Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad dibuat kartun ya, kalau sekedar dibuat kartun tapi tidak mengejek, menghina, itu mungkin kita tidak terlalu marah. Digambarkan prototipe seorang yang mohon maaf ya mungkin negatif ya, seorang yang rakus, seorang yang ya pokoknya jelek-jeleknya itu ya, mungkin bisa dilihat di kartun-kartun yang dan itu semua fitnah. Semua fitnah. Nah ya, jadi di situ kita melihat, nah itu justru banyak para orang-orang ingin memahami kenapa ya orang ini kok dihina sampai segitunya gitu ya. Padahal jutaan orang memujinya, memasukkannya di dalam doa-doa setiap harinya. Itu membuat penasaran para mu'alaf yang itu akhirnya mempelajari. Justru banyak para mu'alaf itu yang terkagum-kagum setelah mengetahui bahwa orang ini sangat tidak pantas untuk dihina. Nah itu ya, jadi kecintaan kita itu bisa dilakukan dengan cara kita istilahnya apa ya, bereaksi terhadap orang-orang yang menghina beliau. Itu tunjuk kecintaan. Sama lah ya Umi ya, kalau kita manusiawi, bisa ibu kita atau saudara kita dihina, kita sangat sayang sama saudara kita itu. Tentu kita akan membela mati-matian untuk supaya saudara kita ini jangan dihina terus. Ya, sudah pantaslah kalau ada orang yang menghina Rasul kita itu, karena kita tahu beliau itu sangat tidak pantas dihina. Oleh kita sendiri mengatakan begitu. Bahkan orang-orang mu'alaf itu mengatakan setelah tahu bahwa beliau itu demikian agung pribadinya, dari segala aspek diteliti oleh para orientalis, itu mereka justru berbalik mengagumi. Begitulah ceritanya. Maka sudah sepantaslah kita membuktikan cintanya kita itu dengan cara tadi ya, bersalawat, membaca risalah beliau dari berbagai aspek yang disukai sajalah gitu. Dan gitu. Nah Bu Yani, Umi setuju apa yang dikatakan oleh beliau Ibu Septima, tapi Umi pengen dapat data dari Bu Yani karena Rasulullah itu adalah seorang nabi yang paling lengkap sejarahnya. Iya. Ditulis bahwa bahkan penulisnya itu juga mereka yang bukan Islam. Iya. Para orientalis banyak menulis tentang Rasulullah. Mulai dari beliau masih di dalam kandungan ibundanya sampai akhir hayat beliau, bahkan sebelum beliau lahir pun. Ya, jadi Umi, jadi sebenarnya tanda-tanda bahwa beliau akan lahir itu kan disampaikan oleh para pendeta. Betul. Dari situ kan datang seorang dari dalam kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain. Pihak ketiga. Kan? Ya Allah telah mengabarkan ya kepada risalah Nabi sebelumnya. Sekarang pertanyaannya soal cinta. Kayaknya Umi tertarik dengan cinta ya, makanya. Kenapa Umi dengan cinta? Itu bahasa. Kenapa kok harus cinta pada Rasulullah? Ada bukti peristiwa apa dalam sejarah? Iya. Insya Allah karena cinta itu jangankan kepada Rasulullah, kita sesama manusia saja itu menunjukkan sesuatu yang spesial ya Umi ya. Karena nanti akan berdampak ketika kita mengakui, ketika kita merasakan, itu akan berdampak kepada sikap dan perlakuan kita terhadap apa-apa yang kita cintai. Nah, bagi seorang muslim itu kan pertama kali haruslah kita mencintai siapa sih yang menciptakan kita. Kita ada di dunia ini tuh karena siapa. Nah, itu harusnya kita taruh pada urutan yang pertama gitu ya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga meyakini Allah mengabarkan kepada kita ya, kalau sekarang kan menjadi pedoman hidup kita ya Umi ya, Al-Qur'an yang itu ya ternyata dibawa oleh Rasulullah yang Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kalamullah itu gitu, sehingga tersusunlah menjadi Al-Qur'an. Betul. Nah, maksud Umi adalah bahwa kenapa kok kita mencintai Rasulullah? Iya, harus. Bagaimana perangainya? Iya.
Nah, sebagaimana tadi, apakah kalau sabar, apakah lemah lembut? Contohnya sabarnya kayak apa? Iya. Lemah lembutnya dalam peristiwa yang mana dan seterusnya. Iya. Kita melihat bahwa Rasulullah sebelum menjadi Rasul, kalau tadi disampaikan masih belum lahir dalam kandungan itu sudah ada tanda-tanda bakal ada gitu ya seseorang. Kemudian ketika kelahiran beliau juga seperti itu gitu. Sudah disaksikan ya ketika lahir itu kan Umi, pada malam kelahiran Rasul ketika kakek beliau membawa keluar mengelilingi Ka'bah gitu ya, yaitu api sesembahan orang Majusi itu kan mati, kemudian langit cerah gitu ya. Jadi ini sebuah tanda-tanda bahwa ini adalah sebuah kelahiran seseorang yang memang Allah sudah berikan sebuah keistimewaan yang kelak ini justru bukan hanya menyelamatkan kaumnya saja seperti Nabi dan Rasul yang lainnya, tapi akan menyelamatkan manusia sejak Allah mengutus beliau menjadi Rasul sampai akhir dunia ini gitu. Nah, sehingga tentunya memang sikap yang paling harus dimiliki oleh umat Islam menempatkan Rasulullah haruslah dengan terpatri di hati kita itu sebuah rasa yang rasa itu akan memberikan sinyal-sinyal yang tepat gitu. Nah, rasa apa lagi kalau bukan rasa cinta? Cinta itu kan sebuah ungkapan kebahagiaan, kesukaan, kemudian juga sebagai bukti juga berikutnya itu mau nurut sama orang yang dicinta gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, pertanyaan Umi, ini Rasulullah kan adalah murni seorang manusia. Betul. Ya kan, ayah ibundanya juga kita ketahui. Dia seorang utusan Allah. Tapi kita cinta pada Rasulullah yang ini, akhlaknya itu penjabarannya kayak apa? Ini Rasulullah kan menuntut kita untuk uswatun hasanah, meneladani beliau. Kita mengetahui dalam beliau sehari-hari. Ya mungkin ini sebagai Bu al-amin gitu ya, kemudian amanah, beliau kemudian memiliki berdakwah. Contohnya bagaimana? Ibu bisa menyampaikan contohnya bahwa Rasulullah itu amanah misalnya. Baik. Ya, Rasulullah dikenal dengan sikap-sikap yang khas ya. Pada Rasulullah, Sidik itu adalah orang yang benar. Bahwa ketika Rasulullah diutus pertama kali oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, mengajak orang-orang beriman kepada Allah, bahwa pada saat itu ketika ada penolakan dan penentangan sampai akhirnya dibuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah benar. Dalam peristiwa apa itu? Dalam peristiwa ketika Rasulullah mengajak mereka untuk mengatakan ayat-ayat Allah, ajakan, kemudian dengan bahasa Arab. Kemudian orang-orang itu menangkal. Oh, ini mah perkataan Nabi Muhammad. Umi ingin lebih mengerucut lagi. Karena jadi begini. Bagaimana misalnya tentang peristiwa Ka'bah? Peristiwa Ka'bah itu kan banyak bangsawan, banyak orang-orang besar. Tapi kenapa Rasulullah yang diminta untuk menjadi saksi? Kan menjadi memindahkan batu Hajar Aswad. Kenapa? Ya karena memang dikenal sebagai kepribadian yang paling dipercaya. Kenapa kok dipercaya? Karena memang Rasulullah menampakkan dalam amalan sehari-hari itu memang orang melihat gitu. Rasul tidak seperti yang lain bertengkar, kemudian mereka saling bertikai, kemudian berakhlak berkata-kata yang nah, sementara pada diri Rasulullah sekalipun pada saat itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pada waktu itu Rasulullah sudah menjadi duta perdagangan. Duta perdagangan. Kemudian dan juga kita tahu pedagang itu biasanya curang. Rasul jujur untuk mengatakan, bahkan pada saat itu kejujuran Rasul mendapatkan apresiasi yang luar biasa ya. Perdagangan Ibunda Siti Khadijah itu menjadi laris, padahal Rasul bukan dengan patokan harga yang mahal gitu, tapi atas kejujuran itu. Kalau cacat ya bilang cacat, kalau rusak ya bilang rusak gitu ya. Ini luar biasa. Ini yang Umi perlukan ya. Ini yang Umi perlukan. Kemudian Umi ingin melompat satu hal lagi.
Jadi tadi itu sudah ketahuan bagaimana beliau itu sampai mendapat julukan Al-Amin. Iya. Ya. Padahal beliau saat itu belum menjadi rasul, belum menjadi nabi, ya. Tapi sudah mendapat kepercayaan dari kaumnya. Dan kita tahu bahwa beliau dari orang bangsawan tapi sederhana, sama dengan kakeknya juga. Ya. Nah, oke. Sekarang Umi mau mengetahui lebih lanjut. Beliau kan kemudian sampai mengalami berbagai macam peristiwa sampai kepada beliau itu hijrah. Iya. Hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan hijrah, sempat beliau itu bermalam di gua Thur. Iya. Dan sempat ada beliau itu sahabat beliau, sahabat Abu Bakar yang menemani. Beliau kelelahan, kemudian Nabi tidur di paha Abu Bakar, dan Abu Bakar menangis sampai menetes. Rasulullah tidur bangun karena tetesan air matanya. Kenapa itu? Itulah salah satu yang bisa kita teladani. Inilah sosok yang menunjukkan rasa cinta sejatinya kepada sahabat dan kepada Nabi Allah. Untuk apa? Karena demi menghalangi Rasul dari gigitan binatang-binatang yang berbisa. Kemudian binatang kalau di dalam beberapa kalajengking gitu ya. Kemudian ini jadi yang mau digigit siapa? Ya, kalau itu terbuka bisa jadi menggigit Rasul karena Rasul sedang tidur gitu ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Ditutup lubang itu oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pakai tangannya ya. Kemudian Abu Bakar lupa itu mengenai Abu Bakar sampai kenapa itu menangis dan meneteskan keringat gitu ya, karena menahan sakitnya Umi. Berarti sudah tergigit biar Rasul tidak terbangun. Itu supaya Rasulullah tetap tidur. Ini bukti cinta yang sejati ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib ya menggantikan di Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Ketika peristiwa hijrah. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita jadikan sampai begitunya gitu ya. Sampai nyawa dipertaruhkan. Nah, ini karena Ali bin Abi keimanan, keyakinan. Sahabat Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidurnya Rasul pada saat hijrah. Padahal risikonya besar itu risikonya. Sementara orang-orang kafir sedang mencari-cari mengepung rumahnya Rasulullah. Dan dilihat diintip begitu ya. Masih ada enggak ya tidur? Masih ada. Padahal yang tidur itu adalah Ali. Betul. Iya. Ya ketika beliau hijrah ke Taif juga itu para sahabat beliau kan kalau seandainya Rasul dalam keadaan terbuka ya tidak terlindungi oleh para sahabat itu luka yang dialami beliau itu lebih parah lagi. Ya jadi ini para sahabat itu melindungi beliau sama semua luka-lukanya dibagi-bagi kepada para sahabat itu luar biasa. Itu karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya pada masa-masa kerasulan beliau juga banyak cerita sebenarnya dari banyaknya nukilan-nukilan yang bisa kita ambil menunjukkan juga kehebatan beliau, kenapa beliau itu dicintai oleh para sahabatnya yang melihat langsung. Nah sementara kan kalau Rasulullah mengatakan yang hebat itu justru umat kita sekarang Umi, umat mereka kan melihat Nabi Muhammad ya, melihat keadaan yang memang orang ini perlu dilindungi, tapi kita nggak ngelihat beliau, tapi kok kita diharuskan mencintai juga artinya itu dari sejarah kita lihat kan dari poinnya yang saya tangkap jadi kita cerita yang bagus-bagus ya bagaimana beliau berakhlak kepada orang Yahudi, kemudian yang menyuapkan bahkan orang yang setiap hari melemparkan kotoran itu terus atau membuat waktu itu tuh mencederai Rasulullah gitu. Nah ketika dianya meninggal itu Rasulullah justru nanya, ini orang yang setiap hari lemparin aku kotoran kemana? Itu menunjukkan itu akhlak yang luar biasa ya. Jadi barangkali sahabat bagi yang ingin mengetahui karena lupa atau dan sebagainya. Jadi yang diceritakan oleh beliau Ibu Septi adalah bagaimana pergaulan Rasulullah dengan kaum Yahudi.
betul. Kaum Yahudi yang bukan Islam. Iya. Dan dia adalah seorang yang buta, pekerjaannya tentu mohon maaf sangat terbatas ya. Iya. Dan saat itu dia hanya menadahkan tangannya ke atas, yaitu meminta-minta. Jadi orang lewat dia dikasih uang bagi yang mau ngasih, karena dia buta. Nah, ternyata tiap hari ngomelnya itu adalah tentang Muhammad, Rasulullah. Iya. Muhammad itu sekarang sudah gila, Muhammad itu macam-macam begitu. Iya. Iya. Tapi kemudian dia berbuat begitu itu untuk apa? Membual, berkicau seperti itu, maaf ya tanda kutipnya. Itu supaya orang ngasih uang ke dia. Orang yang mau puas dengan kicauannya itu, maka memberi uang. Nah, salah satu kemudian Rasulullah lewat dan mendengar itu, didengarkan oleh Rasulullah. Dia nggak tahu ya, didengerin sama Rasulullah. Dia kan nggak bisa melihat, namanya orang buta. Tapi Rasulullah mendengar aja kemudian, dan Rasulullah mengerti bahwa orang ini lapar. Dan tidak ada yang memberi makan orang ini. Orang ini betul-betul buta, tergantung kepada kebaikan orang. Siapa mau ngasih dia makan? Kalau enggak ya dia lapar, kelaparan. Maka oleh Rasulullah, orang yang mencaci maki itu, ya, walaupun disuapin oleh Rasulullah sudah merasa enak, disuapin, semakin ingin rasa terima kasihnya mungkin ya, maka orang itu semakin berkicau, iya Muhammad itu kurang ajar dan sebagainya, macam-macam begitu. Tetap Rasulullah menyuapi orang itu, dan itu dilakukan rutin hingga akhir hayat Rasul. Hingga akhir hayat Rasul. Yang pada akhirnya dicari-cari. Maka kemudian berhari-hari Rasulullah tidak datang. Akhirnya dia bertanya, kemana orang yang biasa menyuapi aku? Kemana orang yang baik itu? Terjadi apa pada dia? Sampailah kemudian kalau nggak salah sahabat Umar ya, Abu Bakar iya, yang menyatakan, sepeninggal Rasul bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa amalan Rasulullah yang aku belum lakukan? Semuanya sudah, kata Aisyah, tapi ada satu yang belum, ya diceritakan itu, memberi makan pengemis miskin. Yahudi tadi itu. Iya. Ternyata kemudian dilakukan oleh Abu Bakar. Terus dilakukan oleh Abu Bakar, diberi suapan. Kamu bukan dia. Dikenali kali ya. Suapannya sedikit apa banyak kan? Beda ya. Kasar. Katanya tidak selembut orang yang dia tunggu-tunggu. Kamu bukan dia. Sahabat Abu Bakar berusaha untuk menirukan suara Rasulullah dan sebagainya. Kamu bukan dia. Kemana dia? Aku mau kalau dia yang menyuapi aku. Wah, masih bisa sombong ini ya. Kemudian dijelaskan bahwa Rasulullah sudah meninggal. Dan orang itu diceritakan orang itu telah meninggal, dan orang itu adalah orang yang kau maki setiap hari. Masya Allah ya, itu pribadi yang agung, sangat agung. Akhirnya orang buta itu menangis dan kemudian masuk Islam. Ya, Masya Allah. Dan itu tulisan seperti itu kan banyak yang udah baca juga, orang-orang non muslim kita juga. Ya, tapi sayang ya banyak orang yang tidak tahu juga pribadi yang sangat agung itu gitu ya, karena kurang baca juga. Ya, jadi kitalah sebagai mungkin orang yang sudah lebih tahu dulu cerita itu, kita coba sebar ini lebih banyak. Ya, kuncinya Islam rahmatan lil alamin juga mungkin di situ ya, artinya bahwa Rasulullah itu kan Allah utus wa ma arsala Rasulullah ila apa tadi? Rahmatan lil alamin. Jadi apa namanya, rahmatan lil alamin itu ininya banyak, dimensinya banyak ya Umi ya. Jadi dalam hal ini ya
yang kita harus sebarkan itu ya sisi-sisi semua yang membuat orang terkagum-kagum kepada Nabi Muhammad, dari sisi bagaimana itu. Ya sudah pantaslah beliau itu dijadikan idolanya para anak-anak kita muda ya, agar sampailah itu ke berita-berita tentang keistimewaan akhlak beliau itu kepada para generasi muda ya, karena idola mereka kan bukan Rasulullah, Umi, kebanyakan para penyanyi, para kenapa mereka bukan beridolakan Rasulullah? Ya, itu memang yang pertama boleh dikatakan memang salah mencari panutan. Dan lalu kalau ditanya lagi kenapa salah mencari panutan, kayaknya sepertinya kita juga ada andil salah. Iya, ada andil salah. Tidak sampai informasi. Penyampaian kita nggak nyampe ke mereka. Nah, kenapa kok nggak nyampe? Mungkin juga kita masih punya andil lagi. Andilnya mungkin apa? Bahasa kita berbeda dengan kemampuan tangkapan bahasa mereka. Ya, ini kan juga ditambah dengan seiring ya, kalau kita kan sekarang umat Islam di era kemunduran bisa dikatakan demikian ya Umi ya. Jadi memang pemahaman berita-berita tentang teladan kita yang harusnya kita teladani itu tidak sampai secara lengkap gitu ya kepada kita. Ya mungkin kalau seperti tadi amalan-amalan secara pribadi itu sampai di dalam pelajaran, bahkan di dalam pelajaran sekolah dasar itu kan sudah mulai diajarkan bagaimana Rasul kecil, remaja, kemudian sampai diutus menjadi Rasul itu sampai. Tapi hanya saja sudah saatnya mestinya dalam kondisi pada saat sekarang pertanyaan kita, kenapa Rasul yang dijadikan teladan ini, uswah teladan ini kok nggak sama kondisinya dengan kondisi pada saat kita hari ini. Nah ternyata memang tidak cukup hanya dengan kita menghafalkan gitu ya sosok tadi, tapi ada hal lain, justru bentuk meningkatkan kadar cinta kita itu lihat lagi lebih jauh, apalagi sih yang bisa kita teladani dari Rasulullah ini dalam hal kepemimpinan beliau, bagaimana beliau memimpin para sahabat, kemudian menjadi pemimpin bagi negara-negara kabilah-kabilah tetangga pada saat itu ketika Islam itu sudah dideklarasikan sebagai sebuah institusi, sebuah negara di Madinah gitu ya. Maka nama Islam itu kan tersebar gitu. Kemudian Rasul memiliki posisi yang kuat sebagai kepala negara pada saat itu. Nah ini juga perlu untuk kita ketahui gitu, bagaimana Rasul memimpin, kemudian bagaimana Rasul menjalankan sebuah struktur pemerintahan dengan menggunakan atau menerapkan aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali pada saat ini banyaknya problematika kita gitu di masyarakat, bahkan di negara ya Umi ya. Nah, kalau ini notabene itu adalah umat Islam yang ada ya di negeri kita ini dan juga negeri-negeri muslim yang lainnya. Nah, ketika momen inilah harusnya apa ya, kok tetap aja masalah ada, sementara Rasul itu kan diutus, sudah ada, dan kita sudah punya panduannya ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka kita harus evaluasi, artinya memang banyak gitu ya yang kita tinggalkan ya ketika Rasul membawa Islam secara sempurna, secara kafah. Nah justru kuncinya di sini Umi, harusnya kita sadar sebagai kaum muslimin, bukti cinta kita secara sempurna itu justru kita tunjukkan dengan hal yang sangat penting ini, membawa risalah secara kafah. Ya mungkin intinya di situ ya Umi ya. Ya intinya di situ, dan kita memang sepertinya bagaimanapun juga ya Allah sudah berfirman bahwa betapa pentingnya sejarah itu, antara lain itu bisa kita lihat dengan seksama di dalam kitab suci Al-Quran, pedoman hidup kita ya. Di dalam surat Yusuf ayat 111 ya. Nah maka penting banget kita bisa menyampaikan data-data itu kepada generasi muda kita, agar supaya mereka pun, kalau kita harapkan mereka sama dengan generasi kita, yaitu mencintai Rasulullah, mereka pasti akan bertanya juga kenapa. Nah pengungkapan sejarah-sejarah seperti inilah itu diperlukan banget untuk saat ini. Nah pemirsa semuanya, sebelum kita akhiri, nah ini Umi minta Ibu Septimar memberikan closing, penyemangat ya,
bahwa memang benar kita perlu banget membangkitkan kembali kecintaan. Ya. Nah, silahkan Ibu. Baik Ibu ya, sebenarnya dari obrolan kita ya bersama ini kaitannya dengan bagaimana kita mencintai Rasulullah ya. Sudah banyak orang-orang yang membuktikan kecintaan itu ya sebenarnya, terus dituliskan dalam bentuk buku ya dari berbagai pandangan para penulis itu ya. Jadi tentu saja ekspresi cinta orang itu macam-macam. Kalau seorang penulis dia menulis, kalau seorang penyanyi dia menuliskannya dalam bentuk syair-syair. Kalau kita ini siapa? Profesi kita apa? Mungkin kita dianggap sebagai orang penyampai ya, pedai. Ya kita bisa sampaikan apa hal-hal yang baik dari Rasulullah itu kita sampaikan dalam segala kesempatan. Demikian juga tadi Bu Yani sudah menyampaikan bahwa kita kan diamanatkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jadi kita diminta untuk masuk atau memeluk Islam itu secara total. Secara total itu contohnya seperti apa? Yaitu mungkin tadi Bu Yani sampaikan bahwa dari segala aspek. Nah, untuk menerapkan hal yang seperti ini kan memerlukan sebuah contoh yang nyata ya, artinya contoh yang real gitu. Kalau zaman dulu Rasulullah hadir, begini loh cara memerintah, begini loh cara untuk mengatur ekonomi masyarakat, begini loh untuk banyak hal yang sifatnya sosial ya, yang bisa dicontohkan langsung. Berpolitik bagaimana banyak hal sosial ya, ekonomi itu langsung ada contohnya. Kalau sekarang kan contohnya lihatnya dari mana? Dari literatur yang ada, dari penyampaian-penyampaian kita semua, yang itu juga dasarnya dari informasi buku dan lain-lain ya. Ya tentu saja ini perlu ada penguatan Umi ya, baik di sistemnya, pengkondisian yang ada. Kan kalau kondisinya mendukung, maka semua dengan secara serentak kita mencintai Rasulullah gitu, kita cintai Islam secara kafah. Bagaimana? Ya dikondisikan oleh negara gitu loh. Jadi diterapkan sehingga anak mudanya otomatis ya. Kalau sekarang kan tidak ada Umi penguatan apa yang diberikan kepada generasi muda untuk supaya mencintai Rasulullah, yang mencintai agama kita Islam. Sepertinya kita dibiarkan ya udah jalan sendiri saja. Nah akhirnya ya kita juga punya tanggung jawab yang itu di situ. Jadi seperti itulah kira-kira Umi. Mohon maaf, semakin juga berat ya. Bagaimana kita saat ini memang harus merasa bahwa kita tertantang menghadapi situasi seperti ini. Ketika generasi muda kita mereka sudah terjauhkan dari Islam, kita tertantang untuk kita tetap mampu berdakwah dan mampu menjangkau hati mereka. Insya Allah. Ibu Septi, Ibu Yani, alhamdulillah banyak terima kasih. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan kembali pada topik-topik menarik dan topik-topik yang sedang hangat terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.